aspek pernapasan. Jadi endurance atau daya tahan tidak melulu soal kekuatan otot, tapi yang sangat penting adalah pernapasan. Kenapa pernapasan? Karena pernapasan itu adalah langkah kita untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kenapa? Kalau tidak dimasukkan oksigen, yang pastinya akan berdampak buruk bagi tubuh kita. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail efeknya, tapi yang jelas kita tidak bisa bernapas. Arti tidak bisa bernapas itu bisa berarti gagal jantung dan kematian. Banyak kasus yang sering kita dengar akhir-akhir ini bahwa pesepeda, terdapat beberapa kasus pesepeda itu meninggal karena gagal jantung katanya saat bersepeda. Cukup beralasan juga mengapa saya bilang seperti itu, karena ketika bersepeda, apalagi ini Pak, ayo Pak, ya mari ke vlog sebentar Pak. Oke, ketika kita bersepeda, heart rate kita akan meningkat. Dan bila tidak diimbangi dengan asupan oksigen yang mencukupi, maka ya gagal jantung, karena tingkat oksigen yang kita butuhkan tidak sesuai dan terjadi penumpukan karbon dioksida. Karena itu teknik pernafasan yang sangat efektif menurut saya, menurut solusi tepat di saat ngap-ngap itu adalah belly breathing atau pernafasan perut. Belly breathing itu bisa juga dibilang orang dengan nafas 1 in 3 out. Artinya apa? Kita menghirup oksigen dan kita menghembuskan sekuat-kuatnya nafas dari tubuh kita. Jadi masuk 1 keluar 3, masuk 1 keluar 3. Ya, contohnya seperti ini. Belly breathing seperti ini ya. Hirup nafas, buang. Hirup nafas, itu sangat efektif. Kenapa? Kita memasukkan oksigen lewat hidung dan kita keluarkan lewat mulut. Kita masukkan lewat hidung, kita keluarkan lewat mulut. Kenapa tidak hidung lewat hidung saja? Hidung lewat hidung, lubang hidung kita kecil. Masuk. Kalau untuk aktivitas biasa tanpa aktivitas tinggi atau aktivitas yang membutuhkan heart rate yang tinggi sih tidak masalah. Contohnya ketika sedang berjalan biasa, ketika tidak aktivitas yang membutuhkan pergerakan yang tinggi, ya nafas biasa cukup. Kita hidup, hembus, hirup dari hidung, keluar dari hidung, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi ketika bersepeda, kita akan lebih efektif, apalagi intensitasnya tinggi ya. Kita dalam speed tinggi atau dalam tanjakan, itu pasti kita ngos-ngosan, kata orang, ngap-ngap, kata bahasa apanya, di bahasa keren itu ngap-ngap. Kita nggak bisa memaksakan seperti itu. Kita nggak bisa. Memang kalau namanya belly breathing itu kesannya kita kalau dilihat tuh kayak orang kecapean. Tapi itu langkah kita untuk mengurangi kecapean kita. Pemadam cuy. Lagi ada pemadam kebakaran. Oke, oh, sampai mana ya tadi, lupa saya. Itu biar kata orang ngos-ngosan, tapi itu sebenarnya tuh langkah kita untuk menghilangkan ngos-ngosan kita. Nampaknya kan itu. Ya biarin saja itu. Yang penting apa? Yang penting kelelahan kita pasti akan turun. Detak jantung kita, heart rate kita itu pasti akan menurun juga. Dengan menurunnya heart rate, maka kelelahan pada otot juga atau kemampuan untuk menstabilkan kondisi akan semakin tinggi. Nah, karena itu lakukan belly breathing ketika ngap-ngap. Kalau latihannya silahkan bisa dilatih di mana saja. Ketika bersepeda,
bersepeda biasa juga boleh untuk latihan. Tapi yang paling efektif itu akan terasa ketika kita ditanjakan atau speed yang tinggi. Karena dengan satu masuk tiga keluar itu akan mendorong karbon dioksida yang ada di paru-paru untuk keluar dengan lebih banyak. Dengan tersedianya ruang paru-paru yang kosong dan dapat diisi oksigen yang lebih banyak, itu akan membuat tubuh kita lebih stabil pada intensitas yang tinggi. Oke, saya kira itu sedikit tentang pembahasan sepengetahuan saya saja tentang pernafasan perut yang cukup menjadi solusi mantap di saat ngap-ngap itu. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya tadi kurang rinci, kurang runtun. Pada intinya, secara sederhana dapat saya jelaskan, pernafasan belly breathing atau pernafasan perut itu cocok, sangat efektif dilakukan untuk pesepeda, khususnya pada vlog ini adalah pesepeda yang ketika menghadapi intensitas kayuhan yang cukup tinggi atau ada di tanjakan, sehingga kita tidak terlalu ngos-ngosan dan dapat menurunkan heart rate kita. Kalau dengan heart rate stabil, maka endurance atau daya tahan tubuh kita akan semakin lama juga. Demikian dari saya, dari Pekanbaru. Salam kompak, salam sehat, salam dua pedal, salam pedal story. Assalamualaikum lur.